Terima kasih buat kamu yang telah mengklik video ini. Aku berharap kamu bisa segera sembuh dari jerawat setelah kamu menonton video aku. Oke, pertama-tama sebelum aku menceritakan tentang perjalanan jerawatku, obat apa yang aku pakai, bagaimana keseharian aku dalam mengatasi jerawat ini, mungkin aku pertama-tama ingin mengucapkan sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengabulkan doaku, doa yang selama ini aku panjatkan agar aku bisa bebas, agar wajahku bisa bersih, jangan berjerawat seperti dulu lagi. Dan akhirnya doa tersebut dikabulkan di tahun 2020. Saya sangat senang. Oke, buat kalian yang mau langsung tahu obat apa yang aku pakai, kalian bisa langsung men-skip bagian ini. Kalian bisa langsung klik lanjutin aja sampai menunjukkan video apa yang aku pakai. Tapi mungkin nanti di link aku buat menit keberapa aku menceritakan obat apa yang aku pakai, kenapa wajahku bisa lebih baik daripada yang dulu. Oke, baiklah. Saat ini aku akan menceritakan perjalanan jerawatku. Aku itu jerawat mulai dari SMA, tepatnya kelas 1 semester 2. Karena di kelas itu, karena pada saat itu aku masuk di satu kelas yang bisa dikatakan khusus, karena di kelas itu belajarnya itu sampai sore, sampai jam 6 sore. Jadi saat itu aku mulai belajar itu jam 7 pagi sampai jam 6 sore, dan juga aku lanjut ke bimbel, suatu bimbel sampai jam 8 malam. Tapi kadang-kadang sampai jam 10 malam karena ada yang mau ditanyakan ke tutornya. Jadi, karena itu aku kecapean dari sekolah, pulang sampai rumah jam 10. Kadang disitulah awal mula jerawatnya mulai parah, enggak sih, mulai tumbuh jerawat. Itu karena aku tidak cuci muka waktu mau tidur. Bukannya selalu tidak cuci muka, tapi keseringan tidak cuci muka. Jadi gara-gara itu aku mulai berjerawat. Karena badanku capek ya. Nah, dari sekolah nyampe rumah, bahkan pernah aku nggak ganti baju sekali sih ya, baru nggak lepas sepatu langsung cus ke kamar tidur karena saking capeknya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi itu hanya sekali sih. Itu faktor utama aku berjerawat. Dan mungkin faktor yang lain itu karena ketika SMP atau SD ya, jadi jidatku ini kayak lebih hitam, lebih gelap dibandingkan daerah wajah yang lain. Jadi aku coba untuk iseng kan pakai foundation Mama Wardah kalau tidak salah. Aku pakai di jidat biar kayak sama aja warnanya, tapi ternyata itu merupakan faktor karena aku pakainya itu tidak cuci muka dan juga wajah masih muda ya. Jadi aku 2 kali pakai itu, mungkin itu kali ya awalnya, karena di waktu SMA jerawat yang paling banyak itu bukan daerah sini, tapi daerah sini, daerah jidat. Nah, setelah itu pada tahun 2017 aku pergi dari Seborong-Borong ke Bogor untuk kuliah. Awalnya sih untuk liburan, tapi puji Tuhan diterima ya. Aku kuliah, dan disitulah jerawatku mulai sangat parah, seperti gambar yang kalian lihat pertama kali. Iya, parah sekali. Bahkan saat itu aku depresi, sangat-sangat depresi, tidak percaya diri karena jerawat itu. Dan mungkin kalian yang pernah berjerawat atau sedang mengalami jerawat pasti tahu betapa tidak depresinya seorang wanita atau bahkan seorang laki-laki pun jika dia berjerawat. Dan jerawatnya itu bukan normal, jerawatnya itu parah. Sejak saat itu aku tidak berhenti ya, berusaha untuk apa nih obat yang bisa aku pakai biar aku bisa sembuh, karena parah, jerawat aku parah banget di situ. Kali ini aku akan sebutin obat-obat apa aja yang aku pakai untuk jerawat ini. Dan mungkin kalau kalian mungkin sedang memakai atau tahu obat itu, mendingan
aku tidak saranin sih dipakai karena itu tidak bekerja di aku, tapi nggak tahu di kalian. Tapi aku lebih recommended obat nanti yang akan aku tunjukkan. Jadi waktu jerawat itu, waktu SMA itu aku pakai Aknol. Itu opungku sih yang beli. Dan itu progresnya kurang baik sih untuk Aknol. Kemudian aku pernah sekali itu ya, gara-gara terpengaruh sama mbak-mbak penjual, katanya kalau pakai satu paket Wardah komplit itu bisa sembuh. Kebetulan aku punya lah, I have some money to buy that. Baru aku beli dan ternyata disitulah jerawatku mulai banyak gara-gara paket Wardah itu. Tapi nggak tahu sih, karena aku punya teman namanya Lisa, dia pakai itu katanya progresnya bagus. Jadi nggak setiap orang ya, beda wajah beda solusi kali ya. Kemudian aku pernah pakai Vitacit. Vitacit ini kayak salep ya, jadi aku pakai itu setiap malam dan aku lumayan lama makainya karena harganya tidak terlalu mahal ya. Baru aku pakai aja, ternyata udah lama aku pakai tidak berefek. Kemudian juga aku pakai ini Oxy. Orang-orang mungkin tahu Oxy ya. Oxy itu mungkin progresnya lumayan baik tapi cukup lama untuk menunggu hasilnya yang baik ya. Jadi dan mahal lagi. Jadi aku berhenti pakai Oxy, berhenti pakai ya, kalau ada duit beli, kalau nggak ada ya stop. Kemudian aku pernah pakai cara-cara alami. Dan itu kalian jangan coba kalau punya luka jerawat di wajah, jangan pernah coba. Aku pernah pakai lemon, jeruk nipis, dan itu sangat perih. Kemudian aku pernah pakai baking soda, itu super perih, kayak rasanya terbakar. Gak tahu aku baca karena katanya pakai baking soda itu bagus. Baru aku pernah pakai asam cuka ya, bukan? Iya kali ya, bukan asam cuka sih. Itulah kayak sari apel gitu. Dan itu perih, gatel. Aku nggak coba lagi pakai itu. Kemudian aku pernah pakai merek yang terkenal. Mungkin dulu terkenal nih, asal dari Korea, Sambaimi. Ya, aku ingat aku sampai ngutang untuk ke teman aku untuk beli itu. Tapi aku bayar kan, Mer. Nah, aku beli, aku terima, hasilnya sampai botolnya habis. Katanya janjinya itu sampai satu botol habis itu wajah akan baik. Tapi aku lihat nggak baik-baik tuh wajahku. Jadi aku hopeless saat itu. Di tahun 2019 aku pakai sabun Nu Amorea. Mungkin beberapa orang tahu kali ya sabun ini. Dan itu tidak bekerja. Padahal aku sudah beli 4 atau 5 kali ya, dan harganya itu juga tidak terlalu murah untuk satu batang kecil. Sampai aku beli bubble makernya juga biar lebih irit kan, karena yang dipakai itu busanya. Tidak bekerja juga. Padahal aku sudah kayak berharap penuh, mungkin cara aku sembuh melalui sabun ini nih, tapi ternyata nggak berhasil. Tapi di wajah salah satu teman aku namanya Mary, wajahnya makin baik sih setelah dia pakai itu. Mungkin beda-beda. Seperti yang aku bilang sebelumnya, beda masalah, beda wajah, beda obat. Nah, di sekitar Oktober ya, di Oktober aku akhirnya dipertemukan dengan obat ini yang sangat manjur, dan sekarang aku akan tunjukkan apa obat yang aku pakai pada saat itu. Ini, aku pakai Roaccutane, obat Roaccutane. Setahu aku obat ini, aku tidak tahu banyak sih tentang obat ini. Paling untuk lebih meyakinkan, pertama itu aku baca website. Maaf ya ribut. Aku baca websitenya, ada orang menceritakan tentang perjalanan jerawat dia. Dia itu seorang laki-laki sih. Perjalanan jerawat dia pakai Roaccutane. Nah, aku baca, wow, kayak menjanjikan gitu kan hasilnya. Kemudian aku searching, aman gak? Soalnya kan ini obat ya, pil. Dan aku baru pertama kali minum obat pil kalau untuk jerawat. Biasanya aku beraninya itu untuk obat luar. Makanya aku selalu beli Oxy, Vitacit, obat-obat oles, Aknol. Karena aku gak berani untuk minum obat. Dan kemudian akhirnya muncullah, ketemulah si Roaccutane ini. Kemudian aku nonton di video YouTube yang menjelaskan
ya tentang lebih rinci. Makanya kalian kalau mau tahu tentang Roaccutane, kalian cari video-video lain yang membahas, bisa beauty vlogger itu membahas dengan sangat lengkap tentang Roaccutane, sehingga kalian bisa meyakinkan diri kalian untuk berani beli, berani coba atau tidak. Nah, yang aku akan ceritakan sedikit sih tentang Roaccutane, poin-poin penting sih. Roaccutane ini dia itu dibuat di Istanbul dan Amerika. Kalau aku obat yang aku peroleh itu dari Istanbul. Nggak tahu kebaca nggak ya? Ya itulah dari Istanbul. Kemudian ini punya variasi, jadi punya beratnya itu beragam. Ada dari mulai 10 mg, 20 mg, 40 mg, yang paling besar setahu aku ya. Maaf jika aku salah. Tapi yang untuk dijual di Indonesia itu hanya yang ukuran 10 mg sampai 20 mg. Kalau ukuran lain itu tidak diperjualbelikan di Indonesia. Dan juga obat ini tidak bisa dengan gampang dijual di apotik-apotik. Jadi aku dapatnya ini bisa beli Jadi aku bisa beli Roaccutane itu di Lazada. Nanti aku buat deh link aku belinya di mana. Dan aku udah search sih, itu harga paling murah. Dan aku hanya mau bantu ya, makanya aku buat link pembelian. Semoga kalian juga bisa terbantu. Kemudian intinya Roaccutane ini kaya akan vitamin A kalau tidak salah ya. Untuk efek samping, paling efek samping yang aku rasakan itu bibir sih. Bibir sangat dominan, sangat kering. Jadi kalau untuk minum obat ini, Roaccutane ini, kita harus minum banyak air. Emang harus minum banyak air selama minum ini, karena sangat-sangat kering. Bahkan pernah suatu tengah malam aku bangun karena saking keringnya mulut, aku olesin lah pelembab bibir. Ya sih, kalau pakai obat ini harus pakai pelembab bibir ya, biar tidak pecah-pecah dan juga banyak minum. Untuk cara konsumsinya itu, aku konsumsinya 1 tablet 1 hari sebelum tidur. Aku konsumsi yang 20 mg. Jadi awalnya itu aku membeli awalnya untuk mencoba-coba aku beli yang 10 mg. Aku beli 2 strip. Aku minum tiap hari. Itu lebih kecil banget sih. Nanti kalau kalian beli yang kecil, itu kalian kaget lihatnya karena kecil banget warna merah. Kemudian udah habis obatnya, aku lihat, oh lumayan bekerja, tapi sepertinya agak lama ya bekerjanya. Ya udah, aku meyakinkan diri aku aja, aku beli yang 20 mg langsung 1 kotak. Harganya itu sampai ke 500.000 sih. Baik, pintar-pintar kita sih cari harga karena bervariasi harganya di marketplace. Ya udah, akhirnya di situ kelihatan hasilnya. Aku beli kedua kayaknya November kalau tidak salah ya. Jadi pas Januari 2020 wajahku sudah mulai lebih baik sih. Dan kemudian aku baca sih kayak aturan berapa yang kita minum biar kita bisa sembuh, benar-benar sembuh. Ada perhitungannya. Nanti aku tunjukkan deh cara perhitungannya. Nah, kemudian di bulan Juli, karena aku lihat aku beli lagi nggak ya, soalnya belum sembuh total, belum bersih sekali wajahnya. Kemudian aku belilah Roaccutane ini untuk ketiga kali langsung 1 box, dan lebih murah dari yang sebelumnya aku beli, walaupun ya selisih berapa puluhan ribu lah. Dan obatnya tinggal 3 pil lagi. Nanti aku tunjukin deh cara apa aku minum di pil yang terakhir, biar nanti kelihatan juga wajahku, karena aku berharap obat ini adalah pil terakhir yang aku minum. Soalnya aku tidak berniat untuk membelinya lagi karena harganya yang cukup mahal gitu. Dan ya, baiklah, di sini aku akan menjelaskan perhitungan pemakaian Roaccutane. Karena biasanya pemakaian obat ini itu kita harus konsultasi ke dokter, tapi karena aku nekat,
konsumsi sendiri, ya udah. Jadi aku baca itu kalau untuk dosis pemakaian Roaccutane itu berdasarkan berat badan si pemakai. Jadi aku buat di sini berat badanku itu 55 kg. Jadi untuk 1 kg itu wajib konsumsi 120 mg Roaccutane. Nah, aku kaliin 120 mg dikali 55. Jadi totalnya itu aku harus konsumsi 6.600 mg atau setara dengan 330 kapsul dengan satu kapsulnya itu dengan berat 20 mg. Nah, pada saat itu karena aku masih sangat parah jerawatnya, aku buat nih kira-kira waktu tercepat yang bisa aku konsumsi obat ini semua itu berapa lama ya. Jadi aku buat itu 3 kapsul per 1 hari, berarti totalnya 1 bulan itu 90 kapsul. Jadi aku targetnya itu 3 bulan 20 hari 110 atau 110 hari untuk mengkonsumsi dosis yang disarankan. Nah, kalian tebak aku patuhi atau tidak? Honestly aku tidak patuhi itu karena kapsulnya terlalu banyak, berarti aku harus beli, dan belinya itu aku harus punya banyak duit dong untuk bisa memenuhi dosis yang disarankan. Ya udah, aku tidak penuhi itu, jadi aku hanya minum 1 kapsul 1 hari yang berat 20 mg. Jadi di sini di bawah itu adalah total aku pemakaian saat ini. Jadi totalnya itu aku sudah mengkonsumsi 6.600 mg. Salah. Maaf ya. Jadi totalnya itu yang aku pakai itu 10 mg dikali 20 kapsul ditambah 20 mg dikali 30 kapsul ditambah 20 mg dikali 30 kapsul. Jadi aku sudah konsumsi 1.400 mg atau setara dengan 70 kapsul kalau mau dibagiin ke 20 mg. Jadi kalau aku kurang memenuhi 260 kapsul dari yang disarankan, tapi dengan mengkonsumsi 70 kapsul saja dengan berat 20 mg sudah ada progres yang baik. Jadi aku berharap ini adalah pemakaian aku yang terakhir gitu. Oh iya, aku lupa satu hal, yaitu obat ini tidak direkomendasikan untuk wanita yang berencana ingin mempunyai anak atau wanita hamil. Jadi kalau jangan dikonsumsi karena itu akan berakibat fatal untuk cabang bayinya. Dan juga obat ini bisa dikonsumsi oleh laki-laki dan wanita. Jadi video ini bukan hanya untuk kalian para ladies, tapi untuk kalian juga para laki-laki. Dan juga 2 hal yang aku lakukan biar sembuh dari jerawat ini. Yang pertama itu aku selalu berdoa itu penting ya. Baru yang kedua, aku selalu berusaha obat apa yang bisa aku pakai, aku beli obatnya, aku terapkan ke wajahku. Dan juga nggak sembarangan obat sih, aku mikir-mikir obat mana yang memang tidak terlalu high risk. Dan di sini aku belajar sih, aku mau bagikan pembelajaran yang aku dapat saat jerawat ini ya. Ada pembelajarannya guys, jadi di setiap masalah itu ada hikmah, benar, itu ada pembelajaran di balik itu semua. Jadi aku belajar untuk menjaga apa yang telah Tuhan kasih ke kita. Misalnya badan yang lengkap, wajah yang bersih, itu harus dijaga dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah merasa malas atau ceroboh. Jadi akibatnya lama untuk recovernya. Kayak aku menunggu itu hampir kurang lebih 5 tahun mengalami jerawat. Dan itu tidak sangat bagus. Jadi dari situ aku belajar tanggung jawab sih. Tanggung jawab untuk apa yang telah diberikan untukku dan menjaganya dengan baik. Baiklah. Mungkin ini video bagian terakhir kali ya. Terima kasih telah menonton videoku dan semoga kalian yang sedang berjuang bisa segera sembuh, dan juga semoga bekas-bekas jerawat atau jerawat baru bisa segera terhempaskan. Dan God bless you all. Maaf ya, mungkin video yang tadi itu bukan penutup. Karena aku punya informasi tambahan yang aku rasa perlu untuk aku sampaikan kepada kalian. Dan mungkin bisa kalian coba. Jadi di bulan 1 sampai bulan 7-6 2020 aku tidak pakai Roaccutane ya. Jadi aku stop pakai. Kemudian aku dapat info dari kakak yang senior aku di tempat
magang itu namanya Kak Deborah. Kak Deborah, kalau kakak nonton video ini, terima kasih ya telah sarankan obat ini. Ya, jadi kakak itu saranin aku pakai Cushion Baby. Kalian tahu kan obat ini? Kalian tahu kan bedak ini pasti pelembab ini, sama kakak itu saranin sama kalmisatin. Aku cari di apotik, kalmisatinnya nggak ada, mereka saranin karena itu sama ya. Katanya colsansetin itu sama. Ya udah nggak apa-apa, aku pakai aja. Jadi aku taburin nih ke bedak ini obat ini karena bentuknya itu serbuk ya. Dibuka itu serbuk 3 biji sih, 3 biji dimasukin ke dalam pelembab ini, baru kalian aduk pakai korek kuping yang bersih gitu. Jadi setiap malam diolesin ke wajah. Atau aku biasa juga sih pakai alas makeup, karena aku orang yang tidak terlalu suka makeup, aku alasannya pakai ini, dan itu baik sih. Dan sekarang itu lagi habis, mungkin nanti aku mau beli lagi gitu. Ya udah, sekian dari video, sekian informasi yang bisa aku bagikan ke kalian, dan semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya jika ada sesuatu hal baik yang akan aku sharingkan buat kalian. Thank you guys for watching, and bye bye. God bless you.